Assalamualaikum Zul. Apa kabar Zul? Baru dewean Zul. Assalamualaikum Dokter Sadra. Waalaikumsalam. Apa kabar dok? Alhamdulillah ini tidak ciren ini. Sami. Adikku Sami. Iya, alhamdulillah Sami sehat. Lockdown. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Sami, Dek Sami. Alhamdulillah. Nah, dulur kita yang itu sehat ya. Alhamdulillah. Iya. Ya. Salam kebaikan kalau ini dari kakak ya. Mana dulur tuh Sadra? Hey, siapa ini? Apa? Ciren kan? Iya, ada ciren. Suaranya kenceng nian ini. Abah. Ini. Sehat deh. Sehat semua ya. Ya Zul, sehat semua Zul. Assalamualaikum Zul. Fokus dikit. Di besar ya. Nah, ayo Abdullah masuk. Iya, kita nunggu ini. Bukan. Kamu ngundang jam 10. Ada prosesi pemakaman Percabul. Jam 10 juga. Jam 10 juga? Iya, jam 10 ini. Nah, dibukanya juga ada link. Iya. Apa kan? Melok dua-dua. Masih ada waktu 10 menit. Masih ini jam 9.49. Jam 9.49. 10 menit ini biasanya rame nih. Itulah ada 10.000 wong yang hadir. Ada 10.000 ya dulu. 10.000. Harap maklum, jam kerja. Iya. Kaget kalau bosan juga rupanya pensiun tuh di rumah itu. Di rumah Sadra? Iya, untung ada kepercayaan bertukang, jadi barang yang tidak rusak di tukangnya tambah rusak, tapi puas itu. Tapi banyak vitamin D. Banyak, berjemur. Cuma digigit nyamuk. Jambu bol berbuah, Pak. Dokter Alwi belum masuk ya? Kalau siap-siap ini, kalau Dokter Alwi berhalangan, bisa Alwi Sami yang doa ini. Kalau masih ada air, tayamum nggak boleh Pak. Tapi banyak ini Ustadz gitu banyak. Makanya masih banyak Pak air yang lain maksudnya. Itu ada Kayub itu, Tasnil, Faruk. Assalamualaikum Kak Ayub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya? Akan mulai? Belum, sebentar lagi Kak. Kita nunggu Kiai datang dulu. Oke. Ini nak dijemput terakhir biasanya kan?
Do you want to earn more views, more subscribers, more watch time, and of course, make more money? Well, it might be time for you to upgrade to 2 Pro. That while a lot of people start YouTube channels, many never reach the success that they dream of. Why? Nasihat dokter kepada anaknya. Nasihat dokter kepada anaknya yang juga dokter. Isi karya Z.A. Narasimha. Anakku, keluarga kita adalah pejuang. Kau ingat sewaktu kau kecil dulu? Atau kau mungkin belum ingat karena masih sangat kecil. Kita tinggal di rumah sederhana, di sebelah gedung puskesmas yang juga sederhana. Kau terkekeh geli tanpa rasa takut. Tatkala seekor ular merayap mendekatimu. Kau begitu gembira tatkala sore tiba. Dihibur oleh kikitan kelelawar yang bersarang di loteng rumah kita sambil menebar aroma tak sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau tertidur gelap, disingari remang lampu minyak, didenda-bobokkan denging nyamuk, dan ditiup semilir angin. Salam sambil menunggu kita ya. Angin yang menyelinap di sela lubang dinding rumah kita. Anakku, kita adalah keluarga pejuang yang pada waktu itu berada di daerah belum berkembang. Di darahmu mengalir air sungai Komering dan energi yang berasal dari tanah kering. Kita begitu istimewa karena satu-satunya keluarga sarjana. Kita tidak saja menjaga kesehatan warga, tetapi juga membaur dan larut dalam peradaban dan kehidupan bersama. Anakku, betapa kami bangga tatkala kau sampaikan niatmu menjadi seorang dokter. Kau akan meneruskan perjuangan keluarga kita. Kita adalah pejuang. Pejuang yang diberikan keistimewaan oleh Tuhan untuk mempertahankan kehidupan sejak dari pembuahan sampai ke ujung kehidupan. Anakku, sebagai dokter kau mungkin tidak akan menjadi kaya raya. Tapi yakinlah, kau akan menjadi orang bahagia tiada tara tatkala kau menyaksikan senyum sumringah keluarga yang baru saja lepas dari masalahnya. Atau ketika orang berterima kasih atas segelintir pemikiran yang memberikan solusi bagi mereka. Anakku, sebagai dokter, mungkin kau tak akan menjadi pemimpin bangsa. Tapi yakinlah, kau bisa menjadi pejuang bangsa. Tatkala wabah mendera merajalela, kau akan berdiri di barisan paling depan, menghadang segala kemungkinan, tak gentar dengan teriknya siang hari, atau ngilu dinginnya malam hari. Tak luluh karena pujian, tak pula lumpuh karena makian. Tak jarang, kau pun mungkin akan terpapar dan terkapar.
Tak apa. Teruskan perjuangan. Ingat, penyair Hairil Anwar pernah berteriak lantang. Sekali berarti, sudah itu mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus Jul. Mantap. Bagus, mantap, terharu caknya. Ada kalau di kita tuh. Ambil Dia. Ya, baik. Minta suaranya Zul, Zul kayak Zul kalau direkam. Oh iya. Kakek kita Keren Yan. Itu Mantap, surantap. Nyemangati generasi penerus. Yang paling senang nengok Dr. Alwi Sahab masuk tuh Sami. Ada air dingin ya. Kiai datang ya. Resiko kalau tak ada tadi. Sambil anak berejo ngatek ke sinyalnya jelek. Ya. Oke, kita mulai ya. Pak Kiai lah datang, kita mulai. Sambil berguyur. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para senior, para guru besar, para sejawat sekalian yang berkesempatan hadir pada acara doa bersama kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati, ayo kami Ketua ID Wilayah Sumsel terpilih, insya Allah sebentar lagi akan dilantik, Dr. Abla. Yang kami hormati Al-Mukarram, Kiai kita, seterusnya ini Dr. Alwi Sahab Al-Madani, SPMD. Al-Madani itu artinya dari Madang, dulu di Madang beliau ini. Dan Lapinda ini, Lapinda. Al-Bidari. Al-Mabangi. Baik, terima kasih. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita masih bisa berkumpul, bisa tersenyum, bisa diskusi, bisa tertawa. Itu tidak lain karena kita mencoba untuk menghibur diri. Karena sudah sama-sama kita ketahui, dalam perjuangan melawan COVID ini banyak sekali para sejawat kita yang berguguran. Bulan lalu, bulan Juli itu yang paling banyak, se-Indonesia ini yang meninggal 199 orang, jadi 200 orang. Dan di antaranya ada yang bersama-sama kita di Sumatera Selatan. Dan di samping itu kita juga mengetahui bahwa hari-hari belakangan ini masih banyak yang sakit di rumah sakit, baik di ICU maupun di isolasi. Kita hari ini khusus berdoa untuk keselamatan kita bersama. Kita mohon perlindungan, kekuatan, dan petunjuk agar kita dapat melayani pasien-pasien kita dengan baik. Dan yang terakhir tentu doa kita bersama agar kita bisa segera selesai dari pandemi ini sehingga kita dapat bekerja, beribadah, dan belajar sama seperti biasa. Untuk itu hari ini kita ingin berkumpul, tujuannya satu, yaitu mohon agar semuanya bisa pulih kembali seperti sedia kala. Acaranya pun tidak banyak. Yang pertama, setelah ini kami mohon sambutan dari ayu kita, Dr. Abla, sebagai Ketua ID Sumsel terpilih. Dan kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh kakanda kita, Dr. Alwi Sahab. Untuk para sejawat yang bukan beragama Islam, kami mohon dapat berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kami persilakan, ayo kita Dr. Abla Irwan untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala
karena perkenannya lah kita pada hari ini dapat berkumpul dalam acara doa bersama untuk teman kita yang sudah mendahului kita, juga saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan sakit. Yang terhormat para senior, para guru besar, semua ketua ID cabang di Sumatera Selatan, semua anggota ID di Sumatera Selatan yang kita cintai. Jadi pada hari ini ID berduka cita yang dalam atas berpulangnya sejawat kita Dr. Hamidin SPM, yang kita tahu beliau bekerja di Rumah Sakit Khusus Mata. Kemudian juga dengan berpulangnya istri dari sejawat kita Dr. Samsudin Ishak SMSPUG, yaitu Ibu Perca Lenpuri Bebus MBA, yang bersama-sama meninggal kemarin pada hari Kamis. Maka ID Sumsel kehilangan putra-putri terbaik. Kita mendoakan agar almarhum dan almarhumah mendapat ampunan atas segala hilaf dan salahnya, mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada keluarga dan istri Dr. Hamidin, semoga senantiasa dilimpahi keteguhan iman, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Juga pada Adinda Dr. Samsudin, kita harapkan dapat sabar, tabah juga dalam menghadapi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi semua Ikatan Dokter Indonesia Sumatera Selatan berduka yang dalam, di mana kita tahu pada bulan Juli ini seperti yang disampaikan Adinda Dr. Zul, sudah 199 sejawat-sejawat kita yang berguguran. Ya, kita tahu bahwa Allah yang menentukan segala sesuatunya. Tetapi sebagai tugas kita sebagai dokter, tentunya kita pun harus berikhtiar dan berupaya. Pada kesempatan ini juga, nanti Dr. Alwi akan mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saking cukup banyak, dan yang isoman di rumah masing-masing. Semoga Allah beri kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dalam masa pandemi ini yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya, seperti Menkes bilang bisa 5 tahun, bisa berubah menjadi endemi, dan ini kita harus mempersiapkan diri kita untuk hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Maka seharusnya kita harus bekerja keras bersama-sama mengatasi hal ini, karena kita adalah dokter ya yang adalah garda terdepan yang harus siap untuk menghadapi tantangan dari COVID-19 ini. Saya tahu ya, kita semua ini sudah letih, sama-sama merasakan keletihan akibat pandemi ini. Jadi ada beberapa poin yang saya simak bahwa keletihan yang kita rasakan yang membuat kita kadang-kadang kendor dalam prokes. Jadi kita tidak boleh seperti itu, karena kita diharuskan berikhtiar. Kita harus tetap menjaga stamina, imunitas, dan kewaspadaan kita terhadap COVID-19. Untuk yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, ataupun layanan kesehatan lain, jangan lalai dengan APD yang benar dan tepat. Walau kita tidak terlibat langsung dalam pasien-pasien COVID, karena kita tidak tahu COVID ini musuh yang tidak terlihat. Jadi kita harus sadari, dan kita adalah contoh buat masyarakat luas. Jadi seorang dokter itu harus juga memberi contoh ke masyarakat luas. Jadi bagaimana kita harus memakai prokes yang ketat. Jadi saya masih sering melihat ada teman-teman, ya jadi yang kadang-kadang masih pandang enteng ya. Jadi nanti ke rumah sakit itu masih pakai masker ala kadarnya, visit tidak memakai baju khusus. Jadi hal-hal tersebut ini akan menimbulkan jadi hal-hal yang dapat menimbulkan tertularnya kita antara lain oleh COVID-19 ini. Kemudian pada dokter-dokter yang punya komorbid, kita harus lebih berhati-hati dan dapat membatasi diri dalam kerja. Nah, kemudian tentunya kita juga harus
ingat bahwa kita juga harus preventif ya. Jadi sekarang kan sudah disiapkan vaksinasi buat nakes. Nah, tetapi masih ada kesimpang siuran. Jadi bahwa vaksin itu misalnya karena kita kan banyak yang dokter-dokter yang menjadi penyintas masih ragu-ragu kapan sih boleh divaksin. Jadi disinilah perlunya sosialisasi. Kemarin sudah pada webinar Menkes sudah menjelaskan pada penyintas bisa kita lakukan vaksinasi dalam waktu 1 bulan. Tetapi perlu lagi edukasi pada semua kita, pada pakar-pakar untuk menjelaskan supaya dokter-dokter ini tidak takut. Kalau kita lihat cakupan vaksinasi untuk booster yang ketiga ini mungkin belum mencukupi. Jadi masih tiap hari ya dicanangkan untuk segera di samping kita tahu bahwa masih keraguan-raguan akibat daripada banyaknya penyintas, juga masih keraguan-raguan akibat dari side effect KIPI daripada vaksin. Tapi tentunya kita harus memberi contoh yang baik ya, sehingga dengan dokter-dokter yang sudah siap, sudah diatasi usaha kita yang maksimal, tentunya segala sesuatunya nantinya kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga melihat masih perlunya program dari ke puskesmas, ke adik-adik kita, anggota IDI seluruh Sumatera Selatan, dalam tata laksana itu jadi masih banyak yang perlu kita seragamkan. Bagaimana sih tata laksana daripada COVID dalam kasus yang ringan, sedang, berat, kapan yang harus dikirim. Kadang-kadang masih ada dengan saturasi di bawah 90 itu masih dilakukan isoman. Bisa saja karena pasiennya yang nggak mau, ataupun bisa saja karena kadang-kadang, mohon maaf, jadi kita itu mungkin sudah letih ya, sehingga edukasi kita terhadap pasien ini masih kurang. Jadi ini PR buat kita semua. PR buat IDI cabang-cabang, juga PR buat IDI Sumsel, supaya kita dapat meningkatkan edukasi buat masyarakat dan juga buat kita sendiri. Jadi kita lihat dalam tracing dan testing itu saya kok melihat mungkin di laporan itu angka sudah turun, tapi apa betul tracing dan testing itu sudah mencakup? Kalau saya dengar tadi ya, saya lihat itu angkanya masih jauh di bawah. Sehingga PR kita semua mungkin bisa kita berkonsultasi ataupun kita menghadap kepada pemangku kepentingan, sehingga kita harus meningkatkan testing, tracing ini dengan baik, sehingga tentunya kita dapat mengendalikan COVID ini. Jadi edukasi ke masyarakat itu sangat penting, karena kita banyak masih melihat masyarakat itu tidak ngerti. Jadi kalau misalnya positif masih pergi ke pasar, masih tentunya ini akan menimbulkan terjadinya penularan yang semakin tinggi. Jadi ini adalah PR kita bersama seluruh IDI cabang Sumatera Selatan. Marilah kita bersama bahu-membahu mengatasi pandemi COVID ini. Insya Allah tidak banyak yang berguguran. Jadi akhir kata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kita harus kompak selalu, saling mengingatkan. Jadi mungkin dokter itu adalah garda terdepannya. Tolong kita dulu dari sikap kita memberi contoh ke masyarakat. Jadi kalau dokternya masih kumpul-kumpul, masih makan-makan, buka masker, bagaimana kita akan memberikan edukasi terhadap masyarakat. Demikianlah, karena waktu yang cukup singkat, sambutan saya tutup. Semoga kita semua dapat bersama-sama mengatasi COVID-19 dan kita dapat sukses mengatasi sehingga nanti kita bisa turun ya angkanya, dan betul-betul turun. Bukan turunnya itu karena testingnya yang kurang ataupun yang lain-lain. Semoga bukan seperti buah semangka ya, yang hijau dari luar, pada waktu kita belah isinya merah. Ya, jadi kalau buah semangka sih enak ya, Dr. Zul, manis. Nah, tapi kalau COVID itu ibarat buat semangka, ya hijau, kita buka merah, maka itu adalah berbahaya bagi kita semua. Demikianlah sambutan saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dr. Ablagani. Sebelum Dr. Alwi memimpin doa kita bersama, saya ingin menyapa
yang kami hormati Pak Dirut, Dr. Bambang sudah ikut hadir beserta direksi yang lainnya. Juga Bapak Dekan juga ikut hadir bersama-sama kita. Dan para senior, ini banyak sekali, saya lihat ada Dr. Husnil Faruk, Dr. Nirwardi, dan beberapa yang lain. Para ketua perhimpunan juga ikut hadir. Mudah-mudahan doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa kita lakukan itu adalah upaya maksimal, doa terus-menerus, dan akhirnya bertawakal. Kami persilahkan Dr. Alwi untuk memimpin doa kita bersama. Terima kasih Dr. Zulher. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Bisa, bagus. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para guru besar, para senior, teman sejawat sekalian yang saya muliakan, marilah sebelum kita membacakan doa, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk teman-teman sejawat dan para nakes pejuang kemanusiaan yang telah gugur mendahului kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabi, Al-Fatihah liman ijtama'na hahuna bisababihim bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuskinuhul jannata birahmati wa walidina wa walidihim khassa wa jami'i amwatina wa amwatil muslimina amma wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, demi namamu yang maha agung dan demi singgasana kerajaanmu yang maha tinggi, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai obat hati dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya, sebagai penyinar penglihatan mata beserta cahaya. Dan semoga rahmat tercurah kepada para sahabat beserta keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dengan nama Allah yang bersama namanya, tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan. Dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kami berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya, ya Allah. Allahumma rabbin nas, azhibil ba'sa, ashfihi, wa anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, Zat yang maha mendengar rintihan setiap insan, kami memohon perkenan kepadamu untuk menghilangkan penyakit dan menganugerahkan kesembuhan kepada teman-teman sejawat kami, para dokter dan nakes, pejuang kemanusiaan di seluruh Indonesia yang saat ini sedang sakit terdampak COVID-19. Karena hanya Engkaulah Zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, ya Allah. Kesembuhan yang tiada menyisakan penyakit yang lain. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Ya Allah, ampunilah arwah teman-teman sejawat kami yang telah wafat. Berikanlah mereka
rahmat dan kesejahteraan darimu, serta maafkanlah kesalahan mereka. Masukkanlah mereka, ya Allah, ke dalam surgamu yang abadi. Dan kumpulkanlah mereka, ya Allah, bersama para syuhadamu. Allahumma dufa'an al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina haza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memohon kepadamu, lindungilah kami dan keluarga dari bala bencana dan wabah, khususnya wabah virus COVID-19. Karena kami semua hanyalah makhlukmu yang lemah, ya Allah. Tiada kekuatan dan daya dan upaya, ya Allah. Kiranya Engkau berkenan mengabulkan permohonan kami ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Alwi. Demikianlah perasaan hati kita sekarang ini. Begitu banyak sejawat-sejawat kita yang sudah mendahului kita tidak tahu. Itu bisa saja terjadi pada kita atau keluarga kita, adik, saudara, suami kita. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain bagi kita adalah agar kita bisa berusaha semaksimalnya dan terus berdoa. Saya selalu mengatakan dengan adik-adik PPDS kita punya 2 APD. APD yang pertama adalah yang kita pakai sekarang ini, masker, baju, hazmat, kemudian face shield. Tapi jangan lupa APD yang kedua, yaitu kita selalu berdoa dan berzikir dalam setiap tindakan kita. Karena kita tidak mungkin bisa melindungi diri kita sendiri. La haula wala quwata illa billah. Kita adalah makhluk yang lemah. Kita mohon perlindungannya, kita mohon petunjuknya agar apa yang kita lakukan dalam menolong pasien-pasien kita dapat menghasilkan suatu hasil yang memuaskan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu, kita akan stop pada 10.30. Kami mohon kesediaan mungkin Pak Dirut untuk menyampaikan sepatah kata. Pak Dirut, Pak Bambang, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua ID Sumatera Selatan, Ibu Dr. Abla Ghani, yang terhormat Ketua ID Kota Palembang, Dr. Zulkhair, para profesor, para senior, dan seluruh teman sejawat semuanya. Alhamdulillah, yang hari ini kita dapat melaksanakan doa bersama untuk arwah para sejawat-sejawat kita yang telah mendahului kita. Serta juga doa bersama semoga kita semuanya yang berada di garda depan pelayanan COVID ini selalu sehat dan tidak ada gangguan apapun dalam menjalankan tugas. Saya setuju dengan adanya acara ini. Saya apresiasi kepada Ibu Abla dan Pak Zulkhair yang telah mengadakan acara ini. Insya Allah acara ini dapat bermanfaat sekaligus juga diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan
sesuai dengan maksud dan tujuan acara ini. Selanjutnya saya juga berharap kepada kita semua untuk lebih aware, waspada terhadap pandemi COVID yang masih marak ini. Saya dengar sekarang ini telah ada varian Delta yang luar biasa ganas dan penyebarannya jauh lebih masif dibanding varian sebelumnya. Sehingga saya berharap kepada teman-teman semua untuk lebih memperketat di dalam protokol kesehatan. Memperketat protokol kesehatan dan tidak diharapkan lagi untuk makan di tempat-tempat yang umum barangkali, apalagi bersama-sama dengan teman-teman untuk makan bersama. Kita tidak pernah tahu yang namanya COVID itu siapa, hingga pada siapa. Mungkin saja kepada teman-teman akrab kita. Selanjutnya, terima kasih juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya berharap bahwa acara ini dapat rutin diadakan setiap kali untuk mengingatkan kita, mungkin seminggu sekali, sehingga kita selalu teringat untuk menjaga protokol kesehatan. Dan saya ingatkan kembali, vaksin Moderna itu masih cukup banyak yang belum. Ayo kita berbondong-bondong untuk mengikuti vaksin Moderna. Memang KIP-nya cukup banyak, tetapi kita harus tahu efek manfaat Moderna jauh lebih bagus dibanding vaksin Sinovac yang telah kita lalui bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Bambang. Sebelum saya mengakhiri acara kita pada siang hari ini, karena sebentar lagi kita akan segera mengikuti sholat Jumat bersama, saya ingin menyampaikan himbauan dari PBID. Ada dua himbauannya. Yang pertama adalah bagi para sejawat yang sudah di atas umur 60 tahun dan mempunyai komorbid harus lebih berhati-hati lagi dan sedapat mungkin seminimalnya untuk praktek sehari-hari. Itu yang pertama, himbauan dari PBID. Yang kedua, dihimbau agar bagi yang ada kesempatan untuk memakai pita hitam seperti ini, apakah itu di dada maupun di tangan kiri, sebagai tanda belasungkawa kita atas cukup banyaknya para dokter dan para nakes yang meninggal dalam hal menangani COVID-19 ini. Dan pemakaian ini dianjurkan sampai selama bulan Agustus 2021 ini, jadi sampai tanggal 31 Agustus. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon lift Zul. Foto bersama dulu. Foto bersama, Pak Yo. Foto bersama. Siapa yang nak fotonya? Ini ada dari panitia gitu. Baik, Dok. Saya foto ya. Ya, foto. Ya, Dokter Yuli juga foto, kita foto. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sebentar, halaman berikutnya. Yang ketiga, ya, terus. Baik, terima kasih banyak. Sudah foto, nanti akan dikirim ke masing-masingnya melalui Dr. Alwi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, balik. Oh.
Kalau nggak salah. Izin lip. Monggo dok, silakan. Yang 9 ini modelnya.